Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da. Para sahabatku sekalian, saya Muhammad Hafiz Herawan insyaallah pada kali ini akan menjelaskan salah satu dari babul ulumul Quran, yang mana pada kali ini saya akan mengangkat sebuah judul, yaitu amsal dalam Al-Quran. Dalam perspektif ulumul Quran, amsal dalam Al-Quran adalah pesan-pesan Al-Quran yang disampaikan melalui perumpamaan-perumpamaan, yakni mengumpamakan hal-hal yang abstrak dengan konkret agar pesan-pesannya lebih mudah untuk dipahami. Ini berarti pesan-pesan agung yang dikandung dalam Al-Quran akan mudah dipahami melalui pemaknaan terhadap perumpamaan-perumpamaan yang dikemukakannya. Sebab perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran mencakup berbagai aspek kehidupan yang meliputi syariat, akidah, akhlak, dan muamalah. Dengan kata lain, ia meliputi masalah-masalah kehidupan dunia dan akhirat, hubungan manusia dengan sesama dan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan penciptaannya. Hakikat-hakikat, makna, dan tujuannya dikemukakan oleh Al-Quran dalam bentuk perumpamaan atau bentuk analog dengan sesuatu yang telah diketahui secara yakin, agar lebih mengena dan lebih mudah dipahami oleh para pembacanya. Kemudian, demikian banyak makna yang baik menjadi lebih indah dan lebih menarik karena diungkapkan melalui tamsil, yang karenanya lebih mendorong jiwa untuk menerima makna yang dimaksudkan dan membuat akal menjadi merasa lebih puas dengannya. Nah, lalu banyak sekali amsal dengan berbagai bentuk dan jenisnya yang yang terdapat di dalam Al-Quran. Para pengkaji studi ilmu Al-Quran umumnya mengkelompokkan menjadi 3 macam. Yaitu yang pertama ada amsal al-musarrahah. Kemudian yang kedua ada amsal al-kaminah. Kemudian yang ketiga ada amsal al-mursalah. Dalam khazanah ulumul Quran, tokoh yang pertama kali membahas permasalahan amsal Al-Quran ialah Muhammad bin Husain al-Naisaburi, yang mana tokoh tersebut wafat pada tahun 406 Hijriah. Pada tahap selanjutnya, langkah al-Naisaburi juga diikuti oleh Abdullah al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, yang mana beliau wafat pada tahun 450 Hijriah. Dan kemudian diikuti oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah yang wafat pada tahun 754 Hijriah. Juga ikut menyemarakan kajian seputar tentang amsal Al-Quran ini. Kata amsal yang merupakan bentuk plural matsal serta kata mitsil dan matsil, menurut Abdul Jalal adalah dengan kata syabah, syibih, dan syabih baik dalam kata maupun maknanya. Sementara Profesor Dr. Quraisy Shihab membedakan antara matsal dan mitsil. Menurutnya, mitsil adalah kesamaan, sedangkan matsal adalah keserupaan. Lebih lanjut, Jalal menyatakan bahwa secara garis besar etimologi kata amsal ada 3 macam. Jadi kita akan coba memahami satu persatu. Yang pertama menurut Jalal yaitu perumpamaan, gambaran atau peserupaan. Kemudian yang kedua menurut Jalal yaitu kisah atau cerita, jika keadaannya sangat asing atau aneh. Kemudian yang ketiga, sifat, keadaan atau tingkah laku yang mengherankan. Nah, lalu dalam pemakaian sehari-hari di kalangan masyarakat Indonesia,
kata ini mempunyai makna perumpamaan, bandingan, contoh, dan lain-lain. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata misal dengan sesuatu yang menggambarkan sebagian dari keseluruhan. Nah, kemudian jadi secara terminologi, definisi amsal dapat ditemukan dalam berbagai pendapat. Sarjana al-ilmu al-adab biasa mendefinisikan amsal dengan menyerupakan sesuatu atau seseorang maupun keadaan. Dengan apa yang terkandung dalam perkataan itu? Orang yang pertama mendefinisikan amsal seperti ini adalah Al-Hakam bin Yagus al-Naghri. Contoh ungkapan Rub Ramyah min ghairi rom, yang artinya betapa banyak lemparan panah yang mengena tanpa sengaja. Nah, yang berarti bahwa banyak musibah yang terjadi dari orang yang salah langkah. Ungkapan ini menggambarkan bahwa orang yang salah langkah itu kadang-kadang menderita musibah. Nah, kemudian karena itu haruslah ada persamaan antara arti yang diserupakan dengan asal ungkapan ini sebagai asal ceritanya, yakni banyaknya kejadian atau musibah yang terjadi tanpa sengaja. Nah, dalam al-ilmu al-bayan, amsal didefinisikan dengan sesuatu yang berbentuk rangkaian majaz murakkab, yang konteksnya merupakan persamaan. Maksudnya, amsal adalah ungkapan kiasan majmuk, di mana kaitan antara yang disamakan dengan asalnya adalah karena adanya persamaan atau keserupaan. Amsal dalam konteks ini adalah bentuk isti'arah tamsiliyah, yang artinya kiasan yang menyerupai. Contohnya, seperti ucapan yang ditujukan bagi orang-orang yang ragu-ragu mengerjakan perbuatan atau ragu-ragu melakukan suatu perbuatan dengan kata-kata seperti mali araq taqaddam rijal wa taqor uqra, yang artinya mengapa aku lihat kamu melangkahkan satu kaki lalu memundurkan kaki yang lain. Menurut Imam As-Suyuti, amsal mendeskripsikan makna yang abstrak dengan gambaran yang konkret agar menjadi lebih berkesan di dalam hati, dengan menyerupakan atau seperti menyerupakan yang samar dengan yang tampak, goib dengan yang hadir. Bagi Al-Qattan atau bagi Imam Al-Qattan, definisi amsal Al-Quran yang tepat ialah mengungkapkan suatu makna di dalam bentuk kalimat yang indah, padat, akurat, serta terasa meresap di dalam jiwa. Baik kalimat itu dalam bentuk tashbih atau penyerumpamaan, atau pula qaul mursal, yaitu ungkapan yang bebas. Lebih lanjut, Imam Al-Qattan mengkritik definisi sarjana al-ilmu al-bayan karena menurut Al-Qattan dalam amsal Al-Quran ada yang bukan isti'arah dan penggunanya tidak populer di masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam mendefinisikan tentang amsal Al-Quran ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diambil manfaatnya, karena sesungguhnya yang benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.